Ternyata penalaran matematika itu gampang loh. Hai, kayak apa kabar pian berataan? Semoga masih semangat ya belajarnya. Kembali lagi lawan Kak Diba di Ruang Belajar Pintar Banar. Siapa nih yang langsung pusing kalau lihat soal penalaran matematika? Soal cerita yang panjang banar, belum lagi bingung harus pakai rumus apa? Padahal sebenarnya penalaran matematika itu kada sesulit yang dibayangkan loh. Banyak yang merasa susah bukan karena kada mau menghitung, tapi karena belum paham cara baca soalnya. Di episode kali ini, kita bakal bongkar cara menghadapi soal penalaran matematika, mulai dari memahami soal, menerjemahkan soal cerita, sampai strategi menyelesaikannya dengan lebih cepat dan efektif. Jadi, jangan skip video ini, siapkan catatan pian, dan kita langsung masuk ke soal yang pertama. Soal yang pertama, pertemuan keluarga RT 9 dihadiri oleh 15 laki-laki dan 10 perempuan. Pada pertemuan ini, setiap keluarga diwakili satu orang. Salah satu agenda pertemuan tersebut adalah memilih pengurus RT baru yang terdiri atas ketua, bendahara, dan sekretaris. Para calon diambil di antara yang hadir. Pemilihan dilakukan secara acak. Banyak cara terpilihnya pengurus dengan sekretaris perempuan adalah, untuk jenis soal ini, kakak yakin ini adalah jenis soal permutasian. Kenapa? Karena ada beberapa ciri-ciri dari soal permutasian, yaitu pada bagian ketua, bendahara, dan sekretaris. Itu menandakan urutan, seperti definisi dari permutasian itu sendiri. Dan kita bisa lihat bahwa ada melakukan pemilihan secara acak dan ditanyakannya banyak cara. Maka kita tinggal menggunakan rumus dari permutasian, yaitu P kombinasi N, R sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial. Jadi selanjutnya kita langsung coba cari permutasian untuk menghitung sekretaris. Karena yang menghadiri itu ada 15 laki-laki dan 10 perempuan, berarti total keseluruhan orangnya ada 25. Namun kita fokus untuk di bagian perempuannya saja berdasarkan soal. Jadi untuk sekretaris mutasinya 10,1. Karena dia hanya dipilih cuma satu orang saja. Kita langsung masukkan ke rumus mutasinya, yaitu 10 faktorial per 10 dikurang 1 faktorial sama dengan 10 faktorial per 9 faktorial. Berdasarkan definisi faktorial, kakak bisa nulis menjadi seperti ini. Dan bagian 9 faktorialnya bisa kakak coret. Sehingga untuk mutasi sekretaris diperlukan 10 cara. Selanjutnya, kita akan menghitung juga berapa banyak cara untuk menghitung ketua dan juga bendahara. Itu penting berdasarkan proses permutasian. Jadi, ketua dan bendahara, karena ada 2 orang, dan kita anggap sekretaris itu udah kita pilih satu ya. Jadi dari 25 dikurang 1 hasilnya jadi 24. Jadi untuk rumus mutasi untuk ketua dan bendahara itu 24,2. Karena ada 2 orang yang akan kita pilih untuk menjadi ketua dan juga bendahara. Kita masukkan rumus mutasinya, yaitu 24 faktorial per 24 dikurang 2 faktorial. 24 faktorial dikali 23. 24 faktorial setara dengan 24 dikali 23 sampai seterusnya, tapi kakak akan menulis sampai di 22 faktorial. Agar apa? Agar kakak bisa coret. Sehingga untuk mutasi memilih ketua dan bendahara diperoleh 24 dikali 23. Selanjutnya, kita kalikan keseluruhan. Banyak cara menghitung sekretaris dan juga bendahara serta ketua. Sehingga kita akan peroleh 24 dikali 23 dikali 10 hasilnya 5.520 cara.
Begitu. Jadi bagaimana? Ini cukup tricky karena antara kombinasi dan juga permutasian hampir mirip. Tinggal kita yang teliti dalam membaca soal. Kakak kasih satu latihan soal buat kamu. Jadi pause video ini dan kerjakan sendiri dulu, nanti kita bandingkan jawabannya. Ini latihan soal yang pertama. Kita lanjut masuk ke soal selanjutnya ya. Nah, kalau dilihat dari soal, ini merupakan jenis soal pengakaran yang berulang, sehingga kita cukup melihat polanya. Nah, untuk pola ini itu kan 3x ditambah akar 3x secara berulang sampai seterusnya. Itu artinya sampai tak terbatas ya. Dimana kalau kita hitung itu akan menghasilkan 15. Berdasarkan soal kita perlu mencari nilai x-nya nih. Maka kakak bisa mengatasinya dengan menambahkan pangkat 2 di semua ruasnya. Jadi pangkat 2, 15 pangkat 2. Hasilnya akan kakak peroleh 3x ditambah akar pangkat 3x ditambah akar 3x tambah dan seterusnya. Sama dengan 15 pangkat 2, hasilnya 225. Nah, dari soal kita tahu bahwa nilai akar berulang ini setara dengan 15, maka kakak bisa mengubah persamaan yang ini menjadi 15, sama dengan 225. Nah, sekarang kita udah mendapatkan persamaan aljabar. Selanjutnya kita akan menerapkan atau menghitung persamaan aljabar ini dengan ilmu yang sudah kita ketahui, yaitu 3x sama dengan 225 dikurang 15. Hasilnya 3x sama dengan 210. Untuk mencari x-nya maka cukup 210 dibagi 3 sama dengan 70. Jadi nilai x yang akan kita peroleh untuk soal ini adalah 70. Gimana? Udah mulai paham kan? Kita coba kasih latihan soal ya. Jadi coba dikerjain. Gimana? Aman kan? Kita lanjut ke soal berikutnya. Di suatu grosir kelontong dijual 9 bahan pokok makanan. Salah satu yang dijual oleh pedagang grosir itu adalah gula pasir dalam satuan kuintal. Data pasokan dari yang terjual tiap hari dalam 1 minggu disajikan dalam diagram tersebut. Berdasarkan pengalaman, biaya operasional akan tercukupi jika sudah terjual 40% dalam minggu itu. Jika 1 kuintal gula dijual dengan harga 150.000, keuntungan pedagang dalam minggu itu adalah titik. Untuk jenis soal ini, yang pertama harus kita lakukan adalah mengetahui dulu berapa banyak pasokan datanya dan juga sudah berapa banyak gula yang terjual dalam minggu itu. Nah, untuk pasokan itu diwakili sama garis biru, sedangkan yang gula yang sudah terjual itu diwakili sama garis yang berwarna merah. Kita ketahui untuk pasokannya itu hari Senin itu udah terjual 8, Selasa udah terjual 14, Rabu udah dijual sebanyak 9, terus Kamis sudah dijual sebanyak 10, terus hari Jumat sudah terjual sebanyak 8, Sabtu terjual sebanyak 10, dan yang terakhir hari Minggu sudah terjual sebanyak 11. Kalau kita jumlahkan itu ada 70. Jadi pasokan data itu ada 70 yang ada di gudang. Selanjutnya kita hitung lagi berapa banyak yang sudah terjual. Di hari Senin sudah terjual 4, hari Selasa terjual sebanyak 12, hari Rabu udah terjual 8, hari Kamis terjual sebanyak 12, hari Jumat sudah terjual 8, hari Sabtu terjual sebanyak 14, dan hari Minggu terjual sebanyak 12. Kalau kakak jumlahkan itu juga hasilnya 70. Artinya pedagang sudah dipastikan mendapatkan keuntungan. Berdasarkan soal dulu deh, dikatakan jika sudah terjual 40%, maka pedagang bisa menutupi biaya operasional. Nah, kan kita udah ketahui nih bahwa gula udah kejual semua, berarti ada 60% keuntungan untuk pedagang. Berarti kita langsung aja 60% dikali dengan data gula yang sudah terjual yaitu 70 sama dengan 60/100 dikali 70, hasilnya ada 42 gula dalam satuan kuintal yang sudah terjual. Nah,
42 itu kita kalikan dengan harga 1 kuintal gula yaitu 150.000, maka kita akan peroleh harganya setara dengan 6.300.000. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah D, 6,30. Gimana? Kita coba kerjakan latihan soal ini ya. Nah, sekarang waktunya kita masuk ke betetakunan. Ada pertanyaan masuk nih dari teman kita, dari @nadianas. Kalau kita perhatikan soalnya mirip yang kita jawab tadi ya. Nah, kakak akan langsung kasih pangkat 2 di kedua ruas, sehingga akan memperoleh 3x ditambah akar 3x ditambah akar 3x sampai seterusnya. Sama dengan 6 pangkat 2, hasilnya 36. Berdasarkan soal, kita bisa mengubah persamaan ini setara dengan 6. Maka kita akan peroleh persamaan aljabar dan kita akan bisa memperoleh nilai x-nya. Jadi 3x sama dengan 36 dikurang 6, 3x sama dengan 30, x sama dengan 30 dibagi 3 sama dengan 10. Maka jawaban dari soal ini adalah 10. Nah, itu tadi pembahasan soal penalaran matematika kita hari ini. Jadi ingat, yang paling penting dalam PM itu bukan sekedar hafal rumus, tapi memahami pola soal dan cara berpikirnya. Semakin sering latihan, semakin terbiasa juga kita membaca informasi penting dalam soal dan menentukan strategi penyelesaiannya dengan cepat dan tepat. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman-teman yang lain. Supaya apa? Supaya kita pintar berataan. Ulun Kadiba pamit, sampai jumpa di episode selanjutnya di Ruang Belajar Pintar Banar.